Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nikmatun Yaya selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 2, kelas AK2A yang beranggotakan Adela Puspitasari nomor presensi 01, Alvina Ike Ramadanti nomor presensi 02, Devi Wulandari nomor presensi 08, Nur Aisyah Damayanti nomor presensi 19, dan Zulfa Fatimah Zahra nomor presensi 28 akan mempresentasikan materi yang berjudul Biaya Overhead Pabrik Tarif Tunggal. Karakteristik biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Karakteristik biaya overhead pabrik. Yang pertama, jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Yang kedua, tidak dapat ditelusur dan diidentifikasi secara langsung kepada produksi atau pesanan. Dan yang ketiga, jumlahnya tidak material. Penggolongan biaya overhead pabrik. Ada 3 cara dalam penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut sifatnya, yaitu ada biaya bahan pendukung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung menentukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu ada biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Dan yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen, yaitu ada biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Penggunaan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat dibebankan kepada produk atau pesanan berdasarkan jumlah sesungguhnya dan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jumlah sesungguhnya dapat menimbulkan masalah. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya baru diketahui jumlahnya pada akhir periode, sehingga sulit mengalokasikannya kepada produk jadi setiap periode. Contohnya kepada satu pesanan atau setiap bulan. Yang kedua, fluktuasi biaya overhead pabrik karena jenis biaya tertentu yang hanya terjadi pada suatu periode akan dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan, padahal biaya tersebut memberikan manfaat lebih dari satu periode. Contohnya, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin yang terjadi pada satu periode. Dan yang ketiga, kesulitan untuk menelusuri biaya overhead pabrik kepada pesanan atau produk tertentu. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara membebankan biaya overhead pabrik kepada produk atau pesanan berdasarkan tarif ditentukan di muka. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Langkah dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik atau menentukan level aktivitas. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu menghitung anggaran biaya overhead pabrik pada level aktivitas yang telah ditentukan tersebut. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik atau menentukan level aktivitas. Harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Level aktivitas antara lain yang pertama ada kapasitas teoritis, yang kedua ada kapasitas praktis, yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, dan yang keempat ada kapasitas normal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas yang memproduksi dengan kecepatan penuh atau 100% tanpa interupsi. Kapasitas praktis adalah kapasitas produksi dengan mempertimbangkan interupsi yang tidak dapat dihindari besarnya 75% sampai 85% dari kapasitas teoritis. Contohnya perbaikan mesin, ketidakefisienan, waktu setup, pengiriman material.
Kapasitas yang sesungguhnya diharapkan adalah kapasitas produksi berdasarkan output sesungguhnya yang diharapkan pada suatu periode. Kapasitas normal adalah kapasitas produksi rata-rata jangka panjang untuk menghindari fluktuasi. Tingkat produksinya 75% dari kapasitas teoritis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa Fatimah Zahra. Baik, yang selanjutnya, kapasitas menganggur dan kelebihan kapasitas. Kapasitas menganggur atau idle capacity terjadi karena kesenjangan antara tingkat produksi dengan penjualan. Jika biaya kapasitas menganggur dianggarkan untuk setiap periode, maka biaya yang terjadi dapat dimasukkan dalam perhitungan tarif jika hanya kapasitas sesungguhnya yang diharapkan digunakan sebagai pembagi. Sedangkan kelebihan kapasitas atau excess capacity terjadi karena kapasitas produksi lebih besar dari kapasitas yang diharapkan akan digunakan. Atau kelebihan kapasitas karena ketidakseimbangan peralatan atau mesin satu dengan mesin yang lain. BOP yang timbul dari kelebihan kapasitas dikeluarkan dari perhitungan tarif BOP. Langkah yang kedua yaitu memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, yaitu menghitung anggaran BOP pada level aktivitas yang telah ditentukan tersebut. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP kepada produk misalnya A. Satuan produksi, B. Biaya bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam kerja langsung, E. Jam mesin, F. Harga pasar atau nilai jual, G. Rata-rata bergerak. Tujuan utama dari memilih dasar pembebanan yang akan dipakai adalah untuk membebankan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Untuk yang pertama atau yang A yaitu tarif BOP berdasarkan satuan produksi dengan rumus T sama dengan BBOP per BP, di mana T adalah tarif biaya overhead pabrik, BBOP adalah budget biaya overhead pabrik dalam periode tertentu, dan BP adalah budget produksi dalam periode yang bersangkutan. Kebaikan dari dasar satuan produksi sendiri yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dipakai, yang kedua, cocok untuk perusahaan yang menghasilkan satu macam produk, dan yang ketiga, membebankan BOP secara langsung kepada produk. Sedangkan kelemahan dari dasar satuan produksi yaitu apabila setiap satuan produk tidak menikmati kapasitas pabrik yang sama, dasar ini sifatnya tidak adil. Untuk contoh dari tarif BOP berdasarkan satuan produksi yaitu, misalnya, perusahaan ingin menentukan tarif biaya overhead pabrik pada tahun 1983 dengan budget biaya overhead pabrik pada tahun tersebut sebesar Rp300.000 dengan budget produksi sebesar 10.000 buah, maka tarif BOP dalam tahun 1983 adalah sebagai berikut, yaitu budget biaya overhead pabrik sebesar Rp300.000 dibagi budget produksi sebesar 10.000 buah, yaitu menghasilkan Rp30 per buah. Apabila dalam bulan Januari 1983 diproduksi sebanyak 800 buah produk, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar jumlah produksi sebesar 800 buah produk dikali tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp30, sehingga menghasilkan Rp24 juta. Kemudian yang B, tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku dengan rumus T sama dengan BBOP per BBBP kali 100%, di mana T sama dengan tarif biaya overhead pabrik, BBOP sama dengan budget biaya overhead pabrik pada periode tertentu, dan BBBB sama dengan budget biaya bahan baku periode yang bersangkutan. Kebaikan dari dasar biaya bahan baku yaitu yang pertama, mudah dipakai dan praktis, yang kedua, sesuai untuk digunakan apabila ada korelasi yang erat antara elemen BOP dengan biaya bahan baku. Dan untuk kelemahan dari dasar biaya bahan baku sendiri yaitu jika suatu produk membutuhkan bahan baku yang harganya lebih tinggi dari produk lain, sedangkan keduanya memerlukan proses produksi yang sama, maka produk lain akan dibebani BOP yang lebih tinggi. Kemudian, contoh untuk tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku yaitu, misalnya suatu perusahaan pada tahun 1983 mempunyai budget biaya overhead pabrik sebesar Rp300.000 dan budget biaya bahan baku sebesar Rp500, maka besarnya tarif biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Budget biaya overhead pabrik sebesar Rp300.000 dibagi budget biaya bahan baku sebesar Rp500.000 dikali 100%. Maka tarif biaya overhead pabrik adalah 60% dari biaya bahan baku. Lalu, apabila suatu produk atau pesanan menikmati biaya bahan baku sebesar Rp20.000, maka akan dibebani BOP sebesar Rp12.000 didapat dari Rp20.000 dikali 60%.
Kemudian yang C yaitu tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan rumus T sama dengan BBOP per BB TKL dikali 100%, di mana T sama dengan tarif biaya overhead pabrik, BBOP sama dengan budget biaya overhead pabrik periode tertentu, dan BB TKL sama dengan budget biaya tenaga kerja langsung pada periode yang bersangkutan. Adapun kebaikan dari dasar biaya tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, mudah dipakai dan praktis, yang kedua, sesuai digunakan apabila ada korelasi yang erat antara elemen BOP dengan biaya tenaga kerja langsung, misalnya biaya gaji staf dan mandor. Dan yang terakhir, sesuai dengan perusahaan yang membayar upah langsung dengan tarif yang sama untuk pekerjaan yang sama meskipun dikerjakan oleh karyawan yang berbeda. Sedangkan untuk kelemahan dari dasar biaya tenaga kerja langsung yaitu apabila tidak mempunyai hubungan yang erat dengan biaya tenaga kerja langsung, misalnya elemen BOP yang besar adalah reparasi dan pemeliharaan mesin tidak berhubungan dengan biaya tenaga kerja langsung, maka tarif ini tidak cocok. Kemudian yang kedua, tidak dapat digunakan dengan adil apabila tarif tenaga kerja selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, produk tertentu menggunakan karyawan yang relatif ahli, umumnya dibayar dengan upah relatif tinggi menimbulkan biaya tenaga kerja langsung jumlahnya besar, sehingga dibebani BOP yang tinggi pula. Sehingga dasar ini tidak adil apabila tarif upah langsung bervariasi terhadap keahlian tenaga kerja. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adila Puspitasari. Selanjutnya, ada contoh tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, budget biaya overhead pabrik pada tahun 1983 di suatu perusahaan adalah Rp300.000. Budget biaya tenaga kerja langsung Rp400.000. Tarif biaya overhead pabrik adalah perhitungannya Rp300.000 dibagi Rp400.000 dikali 100%, sama dengan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, produk atau pesanan menikmati biaya tenaga kerja langsung Rp15.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah Rp15.000 dikali 75% sama dengan Rp11.250. Selanjutnya ada tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik sama dengan budget biaya overhead pabrik dibagi budget jam kerja langsung. Dasar ini tepat jika terdapat korelasi antara jam kerja langsung dengan BOP. Dasar ini tidak tepat jika digunakan pada perusahaan yang padat modal. Selanjutnya untuk contohnya ada misalnya budget biaya overhead pabrik Rp300.000 dan budget jam kerja langsung 40.000 jam. Besarnya tarif biaya overhead pabrik adalah perhitungannya Rp300.000 dibagi 40.000 jam kerja langsung, sama dengan Rp7,5 per jam kerja langsung. Pesanan atau produk yang menikmati 2.000 jam kerja langsung akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 2.000 dikali Rp7,5 sama dengan Rp15.000. Selanjutnya ada tarif BOP berdasarkan jam mesin. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik sama dengan budget biaya overhead pabrik dibagi budget jam mesin. Kebaikan dasar jam mesin adalah dasar ini dapat membebankan biaya dengan adil apabila sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan penggunaan mesin. Kelemahan dasar jam mesin adalah 1. Tidak dapat membebankan biaya dengan adil. 2. Dasar ini sering tidak praktis dipakai. Yang ketiga, pemakaian dasar ini terbatas pada pabrik atau departemen yang menggunakan mesin. Yang ketiga, ada menghitung tarif BOP. Tarif BOP sama dengan BOP yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan. Selanjutnya ada pembebanan BOP ke produk atas dasar tarif. Untuk menganalisis selisih antara BOP sesungguhnya dengan yang dibebankan ke produk atas dasar tarif, maka BOP dipecah menjadi 2, sehingga tiap-tiap elemen BOP yang dianggarkan harus sudah digolongkan sesuai dengan perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Masalahnya, untuk menentukan tarif BOP, diikutsertakan tidaknya elemen BOP bersifat tetap dalam penghitungan HPP. Selanjutnya ada pendapat tentang elemen-elemen biaya yang dimasukkan dalam harga pokok produksi. 1. Semua biaya produksi merupakan HP produksi, sehingga terdapat BBB, BTKL, BOPT, dan BOPV. Metode penentuan HP produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi sebagai HPP disebut full costing method atau absorption costing dan conventional costing.
Yang kedua, ada HP produksi, hanya terdapat biaya-biaya produksi yang berperilaku variabel saja, sehingga terdapat BBB, BTKL, dan BOPV. Dan biaya-biaya produksi yang berperilaku tetap diperlakukan sebagai biaya periode atau period expense. Metode penentuan HP produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja sebagai HPP disebut variable costing atau direct costing, atau banyak digunakan untuk kepentingan manajemen intern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Ike Ramadanti. Terima kasih Adel. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Contoh soal, PT Mutiara Kasih memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP telah disusun BOP. Lihat tabel slide selanjutnya. BOP dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam per mesin. Tabel BOP sebagai berikut. Nomor rek 5101, biaya bahan penolong BOP variabel sebesar Rp1.050.000. Nomor rek 5102, biaya listrik BOP variabel sebesar Rp1.500.000. Nomor rek 5103, biaya bahan bakar BOP variabel sebesar Rp1.000.000. Nomor rek 5104, biaya TKTL BOP variabel sebesar Rp1.500.000 dan BOP metode tetap sebesar Rp2.000.000. Nomor rek 5105, biaya kesejahteraan karyawan BOP tetap sebesar Rp1.500.000. Nomor rek 5106, biaya reparasi dan pemeliharaan BOP variabel sebesar Rp750.000, BOP tetap sebesar Rp500.000. Nomor rek 5107, biaya asuransi BOP tetap sebesar Rp600.000. Nomor rek 5108, biaya depresiasi BOP tetap sebesar Rp800.000. Jumlah BOP variabel sebesar Rp5.800.000. Jumlah BOP tetap sebesar Rp5.400.000. Jumlah totalnya sebesar Rp11.200.000. Perhitungan tarif BOP. Perhitungan tarif BOP. Tarif BOP variabel sebesar Rp5.800.000 dibagi 80.000 per jam, sama dengan 72,50 per jam. Tarif BOP tetap Rp5.400.000 dibagi 80.000 per jam, sama dengan 67,50 per jam. Total BOP-nya sebesar 140 per jam. Penggunaan tarif overhead pabrik ditentukan di muka. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan mengimbangi anggaran biaya overhead pabrik yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif BOP yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Contohnya, jam mesin tahun 19 dikali 1 sama dengan 75.000 per jam. Maka BOP dibebankan yaitu Rp140 dikali 75.000 per jam sama dengan Rp10.500.000. Jurnalnya, barang dalam proses BOP sebesar Rp10.500.000 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp10.500.000. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing, produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel saja. Contoh BOP dibebankan sama dengan 72,50% dikali 75.000 per jam, yaitu sebesar Rp5.437.500. Jurnalnya, barang dalam proses BOP sebesar Rp5.437.500 pada BOP variabel yang dibebankan sebesar Rp5.437.500. Pengumpulan BOP sesungguhnya. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dan dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. BOP yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya dan dirinci dalam kartu biaya untuk jenis BOP yang sesungguhnya terjadi. Selisihnya merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan atau
or undeveloped factory overhead cost. Selanjutnya tabel PT Mutiara Kasih BOP yang sesungguhnya terjadi tahun 19 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam per mesin. Nomor rek 5101 biaya bahan penolong BOP variabel sejumlah Rp1.100.000. Nomor rek 5102 biaya listrik BOP variabel sebesar Rp1.450.000. Nomor rek 5103 biaya bahan bakar BOP variabel sebesar Rp750.000. Nomor rek 5104 biaya TKTL BOP variabel sebesar Rp1.500.000. BOP tetapnya sebesar Rp2.000.000. Nomor rek 5105 biaya kesejahteraan karyawan BOP tetap sebesar Rp1.500.000. Nomor rek 5106 biaya reparasi dan pemeliharaan BOP variabelnya sebesar Rp500.000. BOP tetapnya sebesar Rp500.000. Nomor rek 5107 biaya asuransi BOP tetap sebesar Rp600.000. Nomor rek 5108 biaya depresiasi BOP tetap sebesar Rp800.000. Jumlah BOP variabel sebesar Rp5.300.000 dan jumlah BOP tetap sebesar Rp5.400.000. Jumlah totalnya sebesar Rp10.700.000. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode full costing. Jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp10.700.000 pada persediaan bahan penolong sebesar Rp1.100.000, persediaan bahan bakar sebesar Rp750.000, gaji dan upah sebesar Rp3.500.000, persediaan suku cadang sebesar Rp500.000, asuransi dibayar di muka sebesar Rp600.000, akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp800.000 dan kas sebesar Rp3.450.000. Catatannya, kas terdiri dari biaya listrik, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi dan pemeliharaan. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing. Jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp10.700.000 pada persediaan bahan penolong sebesar Rp1.100.000, persediaan bahan bakar sebesar Rp750.000, gaji dan upah sebesar Rp3.500.000, persediaan suku cadang sebesar Rp500.000, asuransi dibayar di muka sebesar Rp600.000, akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp800.000 dan kas sebesar Rp3.450.000. Jurnal untuk mencatat pemisahan BOP sesungguhnya terjadi menurut perilakunya, yaitu BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp5.300.000, BOP tetap sesungguhnya Rp5.400.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp10.700.000. Dua macam selisih atau varians. Selisih BOP dapat dipecah dalam dua macam selisih atau varians. Yang A, selisih anggaran atau budget variance. Yang B, selisih kapasitas atau idle capacity variance. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Wulandari. Untuk Devi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi A. Selisih anggaran atau spending variance. Selisih anggaran sering disebut dengan istilah selisih budget atau selisih spending atau selisih yang dibelanjakan. Selisih anggaran disebabkan oleh perbedaan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dibandingkan dengan budget atau flexible budget biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya. Selisih anggaran dapat pula dihitung dari perbedaan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dibandingkan dengan budget biaya overhead pabrik variabel pada kapasitas sesungguhnya. Selisih anggaran dapat dihitung sebagai berikut. SA sama dengan BOPS min FBKS atau SA sama dengan BOPS min KN kali TT ditambah KS kali TV. Di mana SA sama dengan selisih anggaran, FBKS sama dengan flexible budget biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya, TV sama dengan tarif biaya overhead pabrik variabel, KN sama dengan kapasitas normal, KS sama dengan kapasitas sesungguhnya, TT sama dengan tarif biaya overhead pabrik tetap. Contoh, biaya overhead pabrik sesungguhnya diketahui sebesar Rp293.000,
Budget fleksibel pada kapasitas sesungguhnya, biaya tetap diketahui bahwa kapasitas normal sebesar Rp10.000 dikali dengan tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp10 sama dengan Rp100.000. Biaya variabel diketahui bahwa kapasitas sesungguhnya sebesar Rp9.800 dikali dengan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp20 sama dengan Rp196.000. Total budget fleksibel pada kapasitas sesungguhnya sebesar Rp296.000. Selisih anggaran atau budgetnya sebesar Rp3.000 laba. Apabila biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih besar dibanding fleksibel budget pada kapasitas sesungguhnya, maka selisih anggaran sifatnya rugi. Sebaliknya, apabila biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih kecil dibandingkan fleksibel budget pada kapasitas sesungguhnya, selisih anggaran sifatnya laba. B. Selisih kapasitas atau capacity variance. Selisih kapasitas sering disebut dengan capacity variance atau selisih kapasitas menganggur atau idle capacity variance. Selisih kapasitas berhubungan dengan elemen biaya overhead pabrik tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya yang dicapai lebih kecil dibandingkan kapasitas yang dipakai untuk menghitung tarif, atau biasanya kapasitas normal atau kapasitas sesungguhnya dapat melampaui kapasitas yang dipakai untuk menghitung tarif. Apabila kapasitas sesungguhnya lebih kecil dibandingkan kapasitas normal, sifat selisih tidak menguntungkan atau rugi karena sebagian kapasitas menganggur. Sedangkan apabila kapasitas sesungguhnya dapat melampaui kapasitas normal, sifat selisih menguntungkan atau laba karena kapasitas dapat dipakai dengan lebih baik. Selisih kapasitas dapat dihitung dengan rumus SK sama dengan FBKS min BOP dibebankan, SK sama dengan KN kali TT ditambah KS kali TV min KS kali T, sama dengan KN kali TT ditambah KS kali TV min KS kali TT ditambah KS kali TV, sama dengan KN kali TT min KS kali TT, SK sama dengan KN min KS kali TT. Di mana SK sama dengan selisih kapasitas, BKS sama dengan fleksibel budget pada kapasitas sesungguhnya, KN sama dengan kapasitas normal, KS sama dengan kapasitas sesungguhnya, T sama dengan tarif biaya overhead pabrik total, TT sama dengan tarif biaya overhead pabrik tetap, TV sama dengan tarif biaya overhead pabrik variabel. Contoh, budget fleksibel pada kapasitas sesungguhnya diketahui sebesar Rp296.000. Biaya overhead pabrik dibebankan diketahui kapasitas sesungguhnya sebesar Rp9.800 dikali tarif biaya overhead pabrik total sebesar Rp30 sama dengan Rp294.000, maka selisih kapasitasnya yaitu Rp2.000 rugi. Atau SK sama dengan kapasitas normal diketahui sebesar Rp10.000 dikali dengan tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp10 ditambah dengan kapasitas sesungguhnya Rp9.800 dikali dengan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp20 dikurangi kapasitas sesungguhnya sebesar Rp9.800 dikali dengan tarif biaya overhead pabrik total sebesar Rp30 sama dengan Rp2.000 rugi. Perlakuan selisih biaya overhead pabrik penyebab timbulnya selisih yaitu yang pertama, selisih biaya overhead pabrik ditimbulkan karena ketidaktepatan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Misalnya, adanya kebijaksanaan pemerintah yang akan mempengaruhi tingkat harga dari biaya overhead pabrik yang sifatnya tidak dapat diperkirakan lebih dahulu oleh perusahaan. Dalam hal ini, selisih biaya overhead pabrik akan dialokasikan kembali ke dalam elemen persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan harga pokok penjualan atas dasar biaya overhead pabrik yang telah dibebankan kepada produk tersebut. Yang kedua, selisih biaya overhead pabrik ditimbulkan karena faktor efisiensi dalam arti perusahaan telah dapat bekerja dengan tidak efisien. Bagi perusahaan, tidak ada alasan untuk mengkapitalisasi selisih biaya yang disebabkan faktor efisiensi ke dalam harga pokok persediaan produk dalam proses maupun persediaan produk selesai. Oleh karena itu, selisih biaya overhead pabrik akan diberlakukan langsung ke dalam elemen rugi laba. Perlakuan selisih biaya overhead pabrik yang pertama, selisih biaya overhead pabrik dialokasikan kembali ke dalam rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan harga pokok penjualan. Misalnya, jam kerja langsung sesungguhnya sebanyak 9.800 jam dinikmati oleh persediaan produk dalam proses 800 jam.
Persediaan produk selesai 1000 jam dan produk yang telah dijual atau harga pokok penjualan 8000 jam. Maka alokasi selisih biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Elemen persediaan produk dalam proses. Pemakaian jam kerja langsungnya yaitu sebesar 800 jam. Biaya overhead pabrik dibebankan yaitu diketahui dari JKL kali T. T yaitu tarif biaya overhead pabrik total. Diketahui sebelumnya bahwa tarif biaya overhead pabrik total diketahui sebesar Rp30. Maka biaya overhead pabrik dibebankan untuk persediaan produk dalam proses yaitu Rp24.000. Alokasi selisih biaya overhead pabrik 24.000 dibagi 294.000 dikali 1.000 sama dengan Rp82. Persediaan produk selesai, pemakaian jam kerja langsungnya 1.000 jam, biaya overhead pabrik dibebankannya 1.000 dikali Rp30 sama dengan Rp30.000. Alokasi selisih biaya overhead pabriknya 30.000 dibagi 294.000 dikali 1.000 sama dengan Rp102. Harga pokok penjualannya, pemakaian jam kerja langsungnya yaitu 8.000 jam, biaya overhead pabrik dibebankannya yaitu 240.000, alokasi selisih biaya overhead pabriknya yaitu 240.000 dibagi 294.000 dikali 1.000 sama dengan Rp816. Maka total pemakaian jam kerja langsungnya 9.800 jam, biaya overhead pabrik dibebankannya 294.000, alokasi selisih biaya overhead pabriknya adalah Rp1.000. Jurnal yang dibuat atas alokasi tersebut di atas karena selisih biaya overhead pabrik sifatnya menguntungkan adalah sebagai berikut. Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp1.000 pada persediaan produk dalam proses Rp82, pada persediaan produk selesai Rp102, pada harga pokok penjualan sebesar Rp816. Apabila selisih biaya overhead pabrik sifatnya tidak menguntungkan atau rugi, jurnal alokasi selisih adalah sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, harga pokok penjualan pada selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua, selisih biaya overhead pabrik diperlakukan langsung ke dalam elemen rugi laba. Jurnal yang dibuat untuk menutup selisih biaya overhead pabrik yang sifatnya menguntungkan, seperti pada contoh di atas yaitu sebesar Rp1.000 adalah sebagai berikut. Selisih biaya overhead pabrik pada harga pokok penjualan sebesar Rp1.000. Apabila selisih biaya overhead pabrik sifatnya tidak menguntungkan, maka jurnal alokasi adalah sebagai berikut. Mohon maaf, di dalam PPT ada kesalahan. Seharusnya harga pokok penjualan pada selisih biaya overhead pabrik. Perubahan terhadap tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik dapat diadakan perubahan apabila dasar anggapan yang dipakai untuk menentukan tarif telah berubah. Misalnya, karena kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi atau perubahan besar tingkat harga karena pengaruh ekonomi dunia atau nasional yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga berakibat tarif biaya overhead pabrik yang semula dihitung menjadi sangat tidak teliti dan tidak adil dalam membebankan biaya dan tidak dapat dipakai untuk pengendalian biaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.